Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. salam sejahtera untuk kita semua. Mari kita panjatkan puji dan syukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan. Nah, tujuan kami untuk membuat video ini adalah presentasi seminar proposal yang berjudul Pengaruh Media Sosial Instagram terhadap Self-Image Mahasiswa UNP. Dengan dosen pengampu Pak Anindra Guspa SPSI MA. Nah, terlebih dahulu perkenalkan nama saya Setia Widadini sebagai moderator dan perkenalkan nama-nama kelompok satu yaitu yang pertama Lutfia Kurato Ain, yang kedua Sabrina Azahra, yang ketiga Kalisa Nafila Adini, dan yang keempat Izamwani Kalarana Inggolan. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuki latar belakang yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Nah, latar belakangnya itu self-image merupakan sebuah gambaran atau penilaian individu mengenai dirinya. Nah, self-image ini memiliki beberapa aspek, diantaranya adalah deskripsi fisik, deskripsi sosial, deskripsi sifat, pribadi, dan deskripsi eksistensi. Nah, adapun media sosial Instagram merupakan sebuah aplikasi yang berfokus pada pemberian fasilitas para penggunanya untuk melakukan kolaborasi atau aktivitas berbagai informasi kepada sesama penggunanya dalam bentuk foto maupun video. Nah, pada zaman kini, internet merupakan sebuah hal yang sangat melekat dalam setiap aspek kehidupan dan digunakan hampir pada setiap tingkatan usia. Nah, internet ini merupakan sebuah terobosan baru dalam perkembangan teknologi. Nah, salah satu media internet yang saat ini sedang hype atau digemari oleh para kalangan remaja adalah Instagram. Instagram sendiri merupakan sebuah aplikasi media sosial atau merupakan salah satu jenis jejaring sosial yang dapat digunakan untuk melakukan sebuah interaksi sosial secara online. Nah, yang kedua rumusan masalah. Nah, berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan tersebut, maka peneliti merumuskan sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana tingkat penggunaan media sosial Instagram pada mahasiswa. Yang kedua, bagaimana tingkat self-image pada mahasiswa. Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh dari penggunaan media sosial Instagram terhadap self-image atau citra diri pada mahasiswa. Yang ketiga yaitu tujuan. Nah, tujuan penelitian yang dilakukan ini bertujuan untuk mengetahui sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui penggunaan media sosial Instagram mahasiswa. Yang kedua, mengetahui self-image mahasiswa. Dan yang ketiga, mengetahui pengaruh dari penggunaan media sosial Instagram terhadap self-image atau citra diri pada mahasiswa. Nah, lanjut yaitu landasan teori dan landasan teori yang akan dibawakan oleh Lutfia Kurato Ain. Kepada Lutfia Kurato Ain, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Untuk landasan teori dari penelitian ini, landasan teori yang pertama untuk citra diri yaitu menurut Hogan dan Strasberger, citra diri adalah persepsi seseorang terhadap tubuhnya sendiri serta refleksinya terhadap bentuk tubuh dan penampilan fisiknya. Teori selanjutnya yaitu dalam Aspita Sari et al. Dalam Amalia 2007, citra diri atau tubuh adalah anggapan atau nilai yang terbentuk dalam pikiran seseorang atau individu untuk memiliki tubuh atau untuk menampilkan dirinya. Lalu selanjutnya landasan teori untuk media sosial. Menurut Chris Borgen, media sosial adalah seperangkat alat komunikasi baru yang bisa memungkinkan penggunanya untuk membuat berbagai interaksi yang sebelumnya belum tersedia. Dari definisi tersebut, beberapa ahli menyimpulkan bahwa media sosial adalah aplikasi berbasis internet yang dilakukan dalam bentuk aktivitas dua arah, seperti untuk mempresentasikan dirinya maupun berinteraksi, bekerja sama, berbagi, dan berkomunikasi dengan pengguna lainnya, dan membentuk ikatan sosial secara virtual, serta menghasilkan konten baik dalam bentuk tulisan, visual, maupun audiovisual. Hipotesis dari penelitian ini berdasarkan kerangka konseptual yang ada dalam artikel
Hipotesis pada penelitian ini yaitu H0 tidak terdapat hubungan antara penggunaan media sosial Instagram terhadap citra diri pada mahasiswa. Dan HA atau H1-nya adalah terdapat hubungan antara penggunaan media sosial Instagram terhadap citra diri mahasiswa. Sekian dari saya, kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Lutfia Kuratain yang telah menjelaskan tentang landasan teori dan hipotesis. Nah, selanjutnya itu metode penelitian yang akan dibawakan oleh Sabrina Azahra. Kepada Sabrina Azahra dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Untuk bab 3 ini yaitu metode penelitian. Adapun metode penelitian yang kami gunakan itu adalah penelitian ini merupakan kuantitatif. Adapun variabel dari penelitian kami itu adalah dapat dibagi menjadi dua, yaitu variabel bebas, itu independent variable, dan variabel terikat. Variabel bebas itu ada pada media sosial Instagram dan variabel terikat itu ada di self-image-nya. Adapun populasi dan sampel yang kami gunakan, populasinya adalah mahasiswa UNP, mahasiswa Universitas Negeri Padang, dan sampel yang kami ambil sebanyak 150 mahasiswa. Teknik dalam pemilihan subjek itu menggunakan non-probability sampling. Teknik itu tuh merupakan dalam pengambilan sampel penelitian, proses itu tidak memberikan kesempatan atau peluang sama terhadap anggota populasi untuk dijadikan sampel dalam penelitian. Adapun metode pengumpulan data itu kami menggunakan angket atau kuesioner. Dan dalam responden tersebut kami memiliki 4 skenario, itu ada 4. Yang pertama itu sangat setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Adapun skor pilihan jawabannya itu dari skor item favorable-nya sangat setuju itu ada 4, dan skor item favorable-nya 1. Setuju itu skor item favorable-nya 3, dan skor item unfavorable-nya 2. Tidak setuju skor item favorable-nya 2, dan skor item unfavorable-nya 3. Dan sangat tidak setuju itu skor item favorable-nya 1 dan skor item unfavorable-nya 4. Analisis data yang kami gunakan itu yang pertama uji asumsi. Dan uji asumsi itu terdiri dari uji normalitas, uji linearitas, dan yang kedua analisis deskriptif. Dan yang terakhir ada uji korelasi. Mungkin sekian dari saya. Oh ya, penambahan penelitian ini kami menggunakan SPSS atau Statistical Product and Provider Solution. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Sabrina Azahra yang telah menjelaskan tentang metode penelitian kita kali ini. Nah, selanjutnya itu instrumen dan teknik pengumpulan data yang akan dibawakan oleh Alisa Nafila Anini. Kepada Alisa Nafila dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang instrumen dan teknik pengumpulan data. Dalam proses pengumpulan data ini digunakan metode kuesioner. Dalam prosesnya, instrumen ini membuat skala Likert. Dalam skala Likert di sini terdapat beberapa pernyataan sistematis untuk menunjukkan sikap seorang responden terhadap pernyataan. Untuk sampelnya sendiri, menurut Sugiono, sampel adalah bagian dari karakteristik populasi, sehingga dapat menentukan sampel dari keseluruhan populasi. Peneliti menentukan teknik pengambilan sampel dengan menggunakan teknik non-probability sampling. Dalam penelitian ini, sampel sejumlah kurang lebih dari 150 mahasiswa.
Untuk populasi sendiri, menurut Sugiono didefinisikan menjadi wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek di mana di dalamnya mempunyai kualitas serta ciri eksklusif. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh mahasiswa UNP yang ada di Universitas Negeri Padang. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov yang menghasilkan nilai signifikan 0,162 yang memiliki nilai kecil dari 0,05. Lalu ada analisis regresi linear yang merupakan pengambilan keputusan dalam analisis regresi linear. Dengan hasil signifikan sebesar 0,11 yang mana hasil tersebut kecil nilainya dari probabilitas 0,05. Dalam analisis regresi sederhana, koefisien kedua variabel adalah A sama dengan 782 dan B 0,244. Dan uji korelasi dengan koefisien dan uji korelasi dengan hasil signifikan sebesar 0,055. Adapun kriteria hubungan korelasi atau koefisien korelasi antar variabel yang dapat dilihat pada tabel dengan nilai Pearson correlation sebesar 0,199. Dalam hal ini dapat dimaknai bahwa korelasi yang dimiliki dalam hubungan adalah sangat lemah. Dikembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Khalisana Filadini yang telah membawakan instrumen dan teknik pengumpulan data. Nah, selanjutnya itu adalah pembahasan dan kesimpulan yang akan dibawakan oleh Tizemwani Kalara Nainggolan. Pada Tizemwani dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah mengizinkan saya. Kali ini saya akan menjelaskan pembahasan dari penjelasan kami yang akan kami presentasikan. Yang pertama itu ada penggunaan media sosial Instagram. Nah, di hasil penelitian kami ini menunjukkan bahwa penggunaan media sosial Instagram mahasiswa Universitas Negeri Padang menduduki posisi tidak berpengaruh. Nah, menurut teori ini, Instagram merupakan salah satu media sosial yang sangat digemari oleh kalangan remaja. Dalam penggunaannya, media sosial Instagram ini berfungsi untuk saling bertukar informasi melalui foto atau video secara cepat dan instan. Kemudian yang kedua itu ada self-image mahasiswa Universitas Negeri Padang. Di hasil penelitian kami ini menunjukkan hasil uji data mahasiswa Universitas Negeri Padang memiliki tingkat self-image dikategorikan secara rendah. Nah, self-image sendiri dalam teori ini dijelaskan sebagai sebuah gambaran atau pandangan mengenai realitas diri sendiri yang muncul karena adanya penilaian dari diri sendiri atau dari penilaian orang lain. Di dalam hal ini, terdapat beberapa aspek yang dapat menjadi dasar penilaian atau timbulnya self-image, ada di antara seperti pandangan mengenai fisik secara objektif, perilaku sosial, sifat individu, dan eksistensi. Nah, yang ketiga itu ada pengaruh media sosial Instagram terhadap self-image. Di hasil yang kami dapatkan menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara penggunaan media sosial Instagram dengan self-image mahasiswa Universitas Negeri Padang. Nah, berdasarkan analisis regresi yang sederhana yang telah kami lakukan, ditemukan hasil nilai signifikan sebesar 0,014 di mana nilai ini menjadi tanda bahwa penggunaan media sosial Instagram memiliki pengaruh yang signifikan terhadap self-image mahasiswa Universitas Negeri Padang. Akan tetapi, dalam penelitian ini memiliki nilai koefisien 0,131 yang dapat dimaknai lemahnya hubungan antara dua variabel tersebut. Next, di bagian kesimpulannya, nah, berdasarkan pembahasan yang tadi saya jelaskan, dapat disimpulkan secara keseluruhan, berdasarkan hasil dan pembahasan dalam makalah kami, dapat disimpulkan bahwa penggunaan media sosial Instagram memiliki pengaruh yang signifikan terhadap self-image mahasiswa.
Nah, dari hasil analisis data menunjukkan bahwa terdapat korelasi antara penggunaan media sosial Instagram dengan citra diri mahasiswa, yang di sini menunjukkan adanya hubungan antara kedua variabel tersebut. Kemudian, penelitian kami ini juga menemukan bahwa penggunaan media sosial Instagram dapat mempengaruhi persepsi mahasiswa terhadap diri mereka sendiri, baik secara positif maupun negatif. Nah, hal ini menunjukkan pentingnya memperhatikan dampak psikologis dan penggunaan media sosial terhadap individu, khususnya dalam konteks citra diri. Kemudian, penelitian ini juga kami menyoroti pentingnya aspek reliabilitas dan validitas instrumen penelitian dalam menghasilkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, kesimpulan dari hasil dan pembahasan dalam makalah kami ini menunjukkan bahwa penggunaan media sosial Instagram memiliki pengaruh signifikan terhadap self-image mahasiswa yang membutuhkan perhatian lebih lengkap dalam konteks psikologis dan pengembangan kebijakan serta intervensi yang relevan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Tizu Monika Rana Inggolan yang telah menjelaskan tentang pembahasan dan kesimpulan. Nah, itu tadi yang sudah dijelaskan dari latar belakang sampai kesimpulan. Nah, maka sudah berakhirnya tadi yang sudah dijelaskan oleh Clara, maka berakhir juga seminar proposal kami yang berjudul tentang pengaruh media sosial terhadap self-image mahasiswa Universitas Negeri Padang. Nah, jika ada perkataan saya yang salah, maka mohon maaf. Saya akhiri. Saya Setia Widini sebagai moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.